Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi binikmati tatimu sholihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tanggal 28 Zulqa'dah 1441 Hijriah, waktu Indonesia bagian Barat, di kajian parenting Islami khusus Muslimah dengan judul Anakku Investasi Akhiratku yang diselenggarakan oleh Ukhuwah Fil Hijrah. Insya Allah materi pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selain melalui aplikasi Zoom, peserta dapat mengikuti kajian ini melalui live streaming YouTube channel Ukhuwah Fil Hijrah TV. Kajian ini akan berlangsung selama 90 menit, insya Allah, di mana sesi penyampaian materi kurang lebih selama 60 menit, dan sisa waktu kurang lebih 30 menit akan kita gunakan untuk sesi tanya-jawab dan kuis. Seperti biasa, sebelum kajian ini dimulai, kami ingin menyampaikan adab kajian online, khususnya bagi akhwati fillah yang bergabung di aplikasi Zoom. Yang pertama, mari kita niatkan hati ikhlas dan belajar, simak dan catat materi yang akan disampaikan oleh pemateri nanti. Peserta diharapkan memperhatikan adab kepada guru dan adab kepada sesama penuntut ilmu. Selanjutnya, selama kajian ini berlangsung, dimohon kepada akhwati fillah untuk tidak menonaktifkan baik video maupun mikrofonnya. Mungkin untuk mikrofon nanti bisa diaktifkan apabila untuk sesi tanya-jawab atau menjawab kuis, nanti akan dipersilakan oleh tim yang akan menunjuk atau membuka mic tersebut. Selanjutnya, dimohon untuk menggunakan nama asli agar kami dapat mengenali akhwati fillah. Jika pengguna HP merasa suaranya terlalu kecil, kami persilakan untuk klik icon speaker pojok kiri atas. Mohon diperhatikan setiap informasi yang akan diberikan oleh tim kami sewaktu-waktu. Jadi kami persilakan kepada akhwati fillah untuk bersiap-siap. Mari kita simak dan kita dengarkan dengan baik dan kita catat materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau. Allahumma amin. Pada Ustadz, dipersilakan. Tafadol maskuro. Syukran wa jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Ya, para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar ar-rahimul ghaffar. Nahmaduhu ta'ala ala fadlihi al-midrar wa nashkuruhu ala ni'amihi al-gizar. Wa nashhadu anna Nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamu rabbil bariyah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairul bariyah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ya, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua di kajian kita yang pertama, yang perdana. Dan kami ucapkan ya syukran tujaza bahunallahu khairan ya bagi kawan-kawan fasilitator dari Ukhuwah fil Hijrah, yang mana di malam hari ini ya kita semua diizinkan Allah ya, dan tentunya ini tidak lepas ya dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ya ini juga merupakan bagian dari ikhtiar ataupun upaya ya dari sahabat-sahabat fasilitator dari UFH atau Ukhuwah fil Hijrah. Baik, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini saya diminta untuk berbagi atau memberikan kajian materi tentang ya anak adalah investasi akhirat ya yang tak akan berakhir ya. Kalau tidak salah itu judulnya ya. Dan ini ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah materi yang sangat penting sekali. Ya. Sebagaimana ya suatu hal yang kita ketahui bersama, Allah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat Allah begitu banyaknya, kita nggak mampu menghitungnya. Ya. Di antara nikmat yang Allah karuniakan untuk kita, nikmat yang besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid. Kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas hidayah ini, hidayah iman, hidayah taufik. Ini adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat ini. Lalu kemudian juga di antara nikmat yang Allah karuniakan bagi kita, termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat keturunan, nikmat anak. Betapa tidak? Karena anak-anak itu merekalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka adalah anugerah ilahi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita. Dan anak-anak pula ya itu adalah perhiasan hati yang membuat kita bergembira dengannya. Ya, dan mata kita pun menjadi sejuk ya dengan menatap atau memandang mereka. Dan kita pun juga bergembira ya ketika kita melihatnya, menyentuhnya, memegangnya, bercakap-cakap dengannya. Ya, anak itu adalah bunga kehidupan kita. Anak itu adalah nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46. Di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak sejatinya adalah zinatul hayati dunia, ya perhiasan kehidupan dunia. Allah gambarkan harta dan anak-anak adalah perhiasan. Dan manusia secara tabiat senang dengan perhiasan, dengan keindahan. Itu tabiat dasar manusia. Kita semua senang dengan sesuatu yang indah, yang bagus, yang menghibur. Kenapa? Karena Allah yang terangkan ini, Allah jelaskan, Allah yang menjadikan kita senang dengan demikian. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin
Allah katakan zuyyina linnas, dijadikan indah, ya, linnas, bagi kita di dalam pandangan kita manusia, hubbus syahawat, yaitu cinta terhadap syahwat, hal-hal yang diinginkan, hasrat-hasrat, ya, minan nisa, dari wanita, wal banin, dan juga dari anak-anak. Ya. Jadi demikianlah Allah gambarkan anak-anak kita sebagai zina, perhiasan. Ya, jadi ketika dikatakan zina, itu artinya adalah perhiasan. Ya. Allah menggambarkan anak sebagai zinatu, ya, al-hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Ini, ya, sebutan Al-Quran bagi anak yang pertama, zina. Yang kedua, Allah juga jadikan anak itu sebagai fitnah, ujian. Artinya fitnah di sini adalah ujian. Ya, Allah jadikan sebagai ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat ke-29. Ya, kalau saya tidak salah ingat, surat Al-Anfal ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, ketahuilah kalian semua. Ya, ketahuilah wahai kalian semua. Annama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Fitnatun adalah ujian, adalah fitnah, cobaan bagi kalian. Ya. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah itu ada balasan pahala yang besar. Dan ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, rahimahullahu taala, menafsirkan ayat ini, ya. Sebentar ini saya bukakan dulu, ya. Tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah sekarang Allah mudahkan kita. Jadi dengan aplikasi Quran kita sekarang bisa, ya, mengunduh pula itu berbagai macam tafsir. Ada Ibnu Katsir, ada tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tafsirnya Baydawi, kemudian Al-Baghawi dan yang semisalnya. Ya. Cuman di antara buku tafsir yang paling recommended itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang ringkas adalah tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah ay ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum idh a'taqumuha liya'lama atashkurunahu 'alayha wa tuti'unahu fiha. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan atau fitnah bagimu, yaitu maknanya adalah ikhtibarun wa imtihanun. Ikhtibar artinya cobaan, imtihan artinya ujian. Ya, minhu lakum, darinya untuk kalian, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Idh a'taqumuha, yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu memberikan atau mengaruniakannya kepada kalian, atashkurunahu 'alaiha, apakah kalian bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Ya, dengan cara tuti'unahu, dengan cara menaatinya. Ataukah malah kalian, ya, tashtagiluna biha anhu, ataukah kalian malah lalai, lupa, tersibukkan oleh anak-anak kalian atau oleh harta-harta kalian sehingga kalian lalai dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalian akhirnya lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah itu ada ganjaran yang besar. Ai thawabuhu wa ata'uhu wa jannatuhu khairul lakum minal amwali wal aulad. Coba kita perhatikan para akhwat dan para ummahat. Setelah Allah menerangkan sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian ujian. Sebelumnya Allah katakan zina, perhiasan bagi kita. Lalu kemudian Allah terangkan di surat Al-Anfal ini sebagai ujian, sebagai cobaan. Kemudian Allah katakan wallahu indahu ajrun azim. Allah mengingatkan, ya, anak-anak kalian, harta kalian menjadi ujian, tapi di sisi Allah itu ada balasan yang besar. Apa itu? Thawabuhu wa ata'uhu wa jannatuhu khairul lakum minal amwali wal aulad. Sesungguhnya balasan dari Allah, karunia dari Allah, surga dari Allah, itu semua lebih baik bagi kalian daripada harta dan anak-anak kalian. Ya. Kenapa? Fa innahu qad yujadu minhum adu. Karena sesungguhnya bisa jadi ada di antara harta dan anak-anakmu itu menjadi musuh buat kalian. Jadi yang ketiga, anak bisa menjadi musuh buat orang tuanya. Pertama Allah mengatakan sebagai perhiasan, yang kedua sebagai ujian, yang ketiga ternyata anak bisa menjadi musuh buat kita. Waliyadzubillah. Ya. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat, ya, apa namanya? At-Taghabun, ya. Surat At-Taghabun ayat ke-14. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada loh di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Maka waspadalah dari mereka. Ya. Nah, kata inna min azwajikum wa auladikum, kata min di sini litab'id, menunjukkan sebagian, bukan semuanya. Artinya ada sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu bisa menjadi musuh bagi kalian. Bisa menjadi musuh. Nah, karena itu Al-Quran menyebutkan ternyata anak bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi ujian, dan bisa menjadi musuh buat kita. Ya, bisa menjadi musuh, baik di dunia, apalagi di yaitu akhirat kelak, ya. Nah, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini kita bisa, ya, ambil contoh, ya. Sebentar, ya. Kita bisa buka di dalam surat At-Tahrim ayat ke-10 dan ayat ke-11. Ya, di sini Allah mengatakan inna min azwajikum, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian. Ya. Dan di sini, ya, saya ingin mengajak kepada antun, wahai para akhwat dan para ummahat, untuk memperhatikan dua ayat ini. Surat At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11. Karena di sini Allah memberikan pelajaran. Allah memberikan perumpamaan. Ya, Allah memberikan tamtsil. Allah memberikan ibarat buat kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya, ayat ke-10, Allah mengatakan, ya, Dzaraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lutin. Dua orang wanita. Allah sebutkan. Istrinya Nuh dan istrinya Lut. Alaihimassalam. Dan Allah puji Lut dan Nuh, ya, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Dan kedua wanita ini berada di bawah pengawasan dari dua hamba kami yang saleh. Siapa? Nuh dan Lut. Itu Allah puji sebagai hamba yang saleh. Ya. Tapi ternyata dua wanita tadi, kata Allah, ya, apa dikatakan di sini? Itu apa namanya? Fakhanatahuma. Ternyata keduanya berkhianat. Mengkhianati suaminya. Ya. Falam yughniya anhum minallahi syai'an. Ya. Keduanya berkhianat, ya. Dan
Ya, kedua suaminya tadi itu tidak bisa membantu atau menolong mereka sedikit pun. Ya, nggak bisa menolong istri-istrinya yang seperti ini. Makanya Allah katakan falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila udkhula an-nara ma'ad-dakhilin. Makanya kemudian di hari kiamat nanti akan dikatakan kepada dua istri ini, masuklah kalian berdua ke neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya. Waliyadzubillah. Ya. Coba kita perhatikan para akhwat dan para ummahat. Allah memberikan perumpamaan dan Allah menyebut di sini orang-orang kafir. Oke, ini ayat ke-10. Coba kita baca dulu ayat setelahnya. Baru kemudian nanti kita coba ambil pelajaran darinya. Ayat ke-11 ya. Allah juga berfirman, ya. Apa kata Allah? Daraballahu mathalan lilladzina amanu. Sekarang Allah berikan perumpamaan bagi orang-orang beriman. Tadi lilladzina kafaru. Sekarang lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Imra'at Fir'aun, perhatikan. Istrinya Fir'aun alaihi la'natullah. Idzu qalat rabbi bani li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ingatlah ketika istrinya Fir'aun ya itu berkata, wahai Rabbku, bangunkan untukku rumah atau istana di surga nanti. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Istrinya Fir'aun. Kalau kita lanjutkan lagi di ayat ke-12, Allah berikan lagi sosok yang luar biasa pula. Maryam alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam putri daripada Imran yang menjaga kehormatannya, ya. Maka Allah berikan keistimewaan. Apa itu, ya? Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan kepadanya di dalam rahimnya itu ruh dari kami. Ya. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ya. Dan dia ya membenarkan kalimat-kalimat dari Allah dan kitab-kitab sucinya, dan dia termasuk wanita yang taat kepada Allah. Baik. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah. Ya. Di sini izinkan saya menyampaikan faidah, mungkin agak sedikit menyeleweng dari, bukan menyeleweng sebenarnya, agak sedikit keluar dari konteks pembahasan kita, tapi sebenarnya itu sangat berkaitan. Karena kita sedang berbicara tentang anak. Di sini tadi surat apa namanya? At-Taghabun tadi ayat ke-14, Allah mengatakan, ya inna min azwajikum wa auladikum aduwwul, ya. Aduwwal lakum, ya. Sesungguhnya ada di antara istri dan anak-anak kalian itu musuh buat kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah. Di sini Allah berikan contoh di dalam Al-Qur'an. Pertama, Allah berikan contoh lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Agar orang kafir mengambil pelajaran. Ada dua orang wanita. Istrinya Nuh, istrinya Lut alaihi wassalam. Lut dan Nuh laki-laki yang saleh, nabi yang saleh, nabi yang mulia. Dua wanita ini tinggal hidup di rumahnya orang saleh, berada di bawah pengawasannya orang saleh. Tapi hidayah di tangan Allah, taufik di tangan Allah. Kedua orang soleh ini nggak mampu memberikan hidayah kepada keluarganya, nggak mampu memberikan hidayah kepada istrinya. Nabi Nuh pun nggak mampu memberikan hidayah kepada putranya Kanaan. Istrinya dan anaknya mati dalam keadaan kafir. Tapi Nabi Nuh adalah orang yang soleh. Karena itu wahai Anda para ummahat, wahai Anda para akhwat, tidak ada jaminan ketika Anda tinggal di rumah suami Anda orang soleh, maka demikian pula keadaan Anda. Nggak ada jaminan. Ya. Jadi jangan dikira bahwasanya ketika Anda memperoleh suami yang baik, yang soleh, otomatis Anda akan juga akan baik. Tidak demikian. Tapi memang secara sunnah kauniyah, secara sunnatullah, umumnya laki-laki yang soleh bisa membimbing istrinya yang soleh. Tapi ternyata tidak semuanya demikian. Ini menunjukkan ada ketentuan Allah yang lain. Ya.
Kemudian yang menarik lagi adalah ketika Allah gambarkan dua wanita yang tinggal di rumah orang soleh, ada satu wanita yang mulia, wanita salihah, wanita luar biasa, tinggal bersama laki-laki yang paling togo di muka bumi, yang paling togut di muka bumi. Fir'aun alaihi la'natullah. Yang mana ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwainya, dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu, Rabbmu yang paling tinggi, wahai Musa. Dia dengan sombongnya, dengan pongahnya mengatakan, dia adalah lebih tinggi daripada penciptanya Allah. Ada nggak manusia yang lebih zalim, yang lebih togut daripada Fir'aun? Tidak ada. Dia adalah manusia yang paling togut. Fir'aun alaihi la'natullah. Tapi ternyata istrinya, ibu angkatnya Musa, ibu asuhnya Musa alaihassalam, ya, yang bernama siapa? Asia bintu Muzahim. Wanita yang mulia, dipuji oleh Rasulullah SAW, dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ketika itu beliau membuat 4 buah garis. Kemudian ditanya oleh sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, ya, Nabi mengatakan, ya, arba'ah, 4 orang, ya. Arba'ah nisa'u sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Yaitu pembesar atau penghulunya wanita-wanita ahli surga, arba'ah, ada 4. Disebutkan oleh beliau yang pertama Maryam bintu Imran. Satu-satunya wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya. Tidak ada satupun Anda jumpai di Quran wanita disebut namanya kecuali Ibunda Maryam. Bahkan dijadikan nama surat. Wanita spesial. Bahkan kalau kita pelajari, wahai para ummahat, wahai para akhwat, ya, tentang keluarga Imran, itu luar biasa sekali. Bisa melahirkan sosok semisal Maryam alaihissalam. Ya, bapaknya Imran ketika Maryam itu lahir, sebelum lahir sudah meninggal dunia, tapi Allah abadikan bapaknya, dijadikan surat Alu Imran. Bahkan di awal-awal surat Alu Imran ketika Allah memuji, ya, Inna Allah astafa Adama wa Nuhah wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ya, sesungguhnya Allah memuji, Allah memilih, maksud saya, Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Tapi menariknya, Allah sebutkan Adam dan Nuh individunya tanpa diidhofahkan atau tanpa dilengketkan dengan kata alu, keluarga. Kenapa? Ternyata di antara ibrahnya, kata para ulama hikmahnya, ada sesuatu di dalam keluarga Adam, ya, bapak kita yang mulia, Nabi Adam alaihissalam. Ternyata ada putranya yang melakukan kejahatan pertama kali di dunia ketika dia membunuh saudaranya karena hasad. Akhirnya, ya, ketika dia melakukan dosa pembunuhan pertama kali, dia akan mendapatkan dosa jariah ketika ditiru oleh manusia-manusia setelahnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang penyabar, ya, berdakwah siang dan malam 950 tahun. Ya. Ya. Ini nadartu qaumi laila wa nahara. Aku mengajak kaumku siang dan malam, tapi tidak menambahkan bagi mereka kecuali mereka semakin membangkang. Yang ikut Nabi Nuh cuman beberapa gelintir orang. Karenanya memang dakwah bukan mencari massa. Ya, tidak untuk mencari massa. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hanya segelintir orang yang mau menerima dakwah beliau, tapi beliau tetap tidak surut, termasuk anaknya. Artinya ada sesuatu di keluarganya Nabi Nuh. Istrinya kafirah, anaknya kafir. Tapi Allah tetap puji Nabi Nuh alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Nabi yang mulia, ulul azmi, bapaknya para nabi. Allah sematkan kata keluarga. Karena memang beliau adalah seorang bapak yang luar biasa. Kalau kita pelajari bagaimana, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam berdakwah itu Allah sebutkan dalam Quran luar biasa sekali. Bagaimana beliau mendidik Ismail, bagaimana beliau mendidik Ishak alaihi wassalam. Luar biasa. Ya. Allah puji, makanya kita pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba, apa salawat yang paling mulia, yang paling afdol yang diajarkan oleh Rasulullah? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawat dan keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berikan salawat dan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dipuji, bahkan dijadikan juga bagian dari salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling mulia. Tapi yang menarik, Imran bukan nabi, bukan rasul, dijajarkan dengan para nabi dan rasul, bukan nabi dan bukan rasul. Bahkan keluarganya dipuji. Kenapa? Karena keluarga Imran keluarga yang luar biasa. Di situ ada Zakaria alaihi salam, dikatakan adik iparnya Imran. Di situ ada putrinya Maryam, wanita yang luar biasa. Allah abadikan di Quran. Tidak ada satupun kitab suci yang menggambarkan wanita yang mulia, ya, yaitu sebagaimana Allah gambarkan Maryam. Bahkan kitabnya orang Nasrani sendiri tidak sebagaimana Al-Quran memuliakan Maryam. Melahirkan Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihissalam, Nabi terakhir dari Bani Israel. Dan di situ ada rahasia yang luar biasa. Ya. Nah, jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat, ketika Allah menyebutkan wa dharaballahu mathalan lilladzina amanu, dan Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini mengajarkan kepada kita, wahai Anda para akhwat, wahai Anda para ummahat, maksud saya para ummahat yang sudah menikah, Anda dapati ada celah, ada keburukan, ada kejelekan pada suami Anda, ketahuilah sejelek-jeleknya suami Anda tidak seburuk Fir'aun alaihi la'natullah. Dan ibunda Asia bintu Muzahim, ya, ibunda Asia bintu Muzahim itu, ya, wanita yang tegar dan sabar ketika dia bersuamikan dengan Fir'aun alaihi la'natullah. Dan di antara sebab beliau pula akhirnya Fir'aun itu tidak jadi membunuh Musa alaihissalam. Makanya Allah sebutkan tadi, Rasulullah sebutkan ada 4, ya, sayyidatnya wanita ahli surga, Maryam bintu Imran. Yang kedua adalah Asia bintu Muzahim. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi. Ya, cinta pertamanya Nabi. Kalau membaca kisahnya Nabi dengan ibunda itu Khadijah radhiyallahu taala anha, luar biasa. Anda nggak akan mendapatkan, ya, novel-novel picisan tentang romantisme itu, nggak ada apa-apanya itu. Itu semua fiktif. Ini kisah cintanya Nabi itu luar biasa dengan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Baru kemudian Fatimah bintu Muhammad, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang mulia. Artinya di sini ternyata kita punya sosok-sosok yang bisa Anda tiru, yang bisa Anda teladani, bisa Anda jadikan qudwah, bisa Anda jadikan uswah. Keempat wanita ini, dan belum lagi wanita-wanita yang mulia yang lainnya. Nah, jadi para ummahat dan para akhwat, Allah ketika mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, ternyata ada loh wanita-wanita itu yang memang bisa menjadi musuh, demikian pula anak-anak yang bisa menjadi musuh buat kita. Ya. Nah, itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan menjadi musuh, artinya, ya, ada di antara anak dan wanita itu yang membuat kita menjadi lupa dan lalai dari beramal saleh. Ya, dari, ya, kita menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu makanya di dalam sejumlah riwayat, ya, riwayat ini datang dengan berbagai macam lafaz, dengan berbagai macam redaksi, sebagian itu dhaif tapi sebagian hasan, ya. Ya. Itu diantaranya adalah hadis, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, semoga Allah merahmati beliau, tapi disahihkan, dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab Sahihul Jami', ketika Nabi mengatakan al-waladu majdabatun wa mabkhalatun wa mahzanatun. Anak itu adalah penyebab
orang tuanya menjadi pengecut, menjadi bakhil, dan menjadi suka sedih. Ya, senang sedih. Kenapa demikian? Anak bisa menjadi sebab orang tuanya menjadi majdabatun, ya, menjadi pengecut, penakut, ya. Karena betapa banyak dahulunya orang-orang yang tadinya belum menikah, belum punya anak, dia adalah kesatria, singa di medan perang, di medan jihad. Tapi ketika dia punya anak, ternyata tiba-tiba muncul rasa takutnya. Dia khawatir anaknya menjadi yatim. Ya, bahkan juga ada sebagian orang tua, tadinya ketika dia belum punya anak, dia orang yang amanat, orang yang jujur di dalam kerjanya. Ketika punya anak, datang waswas syaitan. Khawatir dengan anaknya, akhirnya dia pun korupsi, berkhianat, menerima suap. Alasannya adalah untuk anak-anaknya. Apalagi kalau sudah sayang sama anak-anaknya, anaknya ingin beli iPhone 11. Harganya puluhan juta. Bapaknya cuma pakai handphone jadul. Sayang sama anaknya, dicarikan uangnya. Meskipun dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Karena ternyata memang anak bisa membutakan orang tuanya. Kemudian juga ternyata, kata Nabi SAW tadi juga ya, anak juga bisa menjadikan orang tua mabkhalatun, menjadi bakhil, pelit. Ya. Jadi dikarenakan ada seorang yang tadinya dia belum punya anak, dia adalah orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang suka bersedekah. Ketika punya anak, syaitan datang memberikan was-was, ya, udah kamu nggak usah ngeluarin uang lagi, nggak usah sedekah lagi, ya nanti kamu tabung buat anakmu, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya hal ini menyebabkan apa? Ya, ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan akhirnya orang tua menjadi bakhil. Dan juga seringkali anak menyebabkan orang tua menjadi sedih. Ketika anaknya sakit, sedih. Ya, kemudian ketika anaknya misalnya nggak berhasil, sedih. Ketika anaknya begini begitu, sedih, sedih. Dan ini banyak dialami khususnya oleh ibu-ibu. Apalagi menyebabkan terlalu khawatir. Ya. Karena itu, siapa di antara kita orang tua yang lebih mengedepankan cinta kita kepada anak melebihi daripada cinta kita kepada Allah, ya, maka sesungguhnya cinta kita itu akan membinasakan kita dan anak kita bisa menjadi bukan cuma ujian bagi kita, musuh bagi kita. Ya. Dan sudah merupakan sunnah kauniyah Allah. Sudah menjadi sunnatullah. Yang mana sunnatullah ini akan berjalan, tidak akan berubah. Siapa yang mencintai sesuatu lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan timpakan ya kepadanya kesulitan-kesulitan, kesengsaraan-kesengsaraan. Ya. Misalnya contohnya orang yang lebih mencintai harta, nggak akan tenang hidupnya. Hartanya banyak, semakin tidak tenang. Bahkan semakin dia merasa kurang, dia semakin merasa was-was, hartanya berkurang, hartanya diambil orang. Akhirnya Allah berikan dia hukuman di dunia. Hartanya boleh jadi banyak, tapi ternyata itu menyebabkan dia nggak tenang. Apalagi di itu akhirat kelak ya. Itu tentunya lebih besar lagi. Ya. Demikian pula anak-anak. Ya. Betapa banyak orang-orang dulu juga orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berbangga-bangga dengan banyaknya anak-anak, terutama anak laki-laki. Ya. Padahal itu anak-anak, ya, mereka bisa menjadi sebab kesengsaraan buat orang tuanya. Ya. Karenanya di dalam surat At-Taubah ayat ke-55 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Allah katakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Ya, maka janganlah harta-harta dan anak-anak mereka membuatmu menjadi takjub, menjadi kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Ya, sesungguhnya Allah bermaksud dengan itu tadi untuk menyiksa mereka, mengadab mereka di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah, oleh karena itu makanya para abah dan para ummahat, ya, inilah ya
Al-Quran ketika menggambarkan ya anak-anak kita. Ya. Tapi memang hubungan antara orang tua dan anak itu adalah hubungan yang spesial. Allah jadikan itu sebagai sumpah. Ya. Allah jadikan hubungan antara anak dengan orang tuanya, Allah jadikan sebagai sumpah. Kita bisa buka di dalam surat Al-Balad contohnya. Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Perhatikan kata Allah. La uqsimu bihadzal balad. Kata Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah ya dengan negeri ini, Mekkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berada di negeri ini, Mekkah. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah dengan orang tua dan anaknya. Ketika Allah menjadikan sesuatu sebagai objek sumpah, itu artinya ada yang spesial di situ. Allah jadikan hubungan pertalian, pertautan antara orang tua dan anak sebagai objek sumpah, berarti di situ ada yang spesial. Ada sesuatu yang spesial di situ. Ya. Nah, cuman jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang perlu kita pahami bersama adalah apa? Ya, adalah meskipun hubungan ayah dan anak itu adalah sesuatu yang spesial, tapi ternyata ya seringkali hubungan ini adalah hubungan yang tidak memberikan manfaat. Ya. Tidak memberikan manfaat, ya. Misalnya ya, kita bisa lihat ya misalnya contohnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggambarkan nanti di hari kiamat, itu sudah enggak ada lagi manfaat. Tapi ini secara general ya Allah sebutkan, umum. Ya. Kita misalnya bisa lihat di dalam surat Luqman 2 ayat ya, 2 ayat yang terakhir. Ya. 2 ayat sebelum apa yang terakhir ya. Yaitu ayat ke 33. Allah berfirman, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun ya huwa jazin an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun. Wahai sekalian manusia, ya, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian dan takutlah pada hari di mana ketika itu, perhatikan, ya, la yajzi walidun aw waladihi, ya, seorang bapak tidak bisa ya menolong anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an, dan seorang anak enggak bisa pula menolong bapaknya sedikit pun. Surat Luqman ayat ke-33. Allah sebutkan di sini di hari kiamat nanti ternyata enggak bisa menolong. Demikian pula di dalam surat Juz Amma ya, di dalam surat Abasa ya. Ketika Allah menerangkan di hari kiamat ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana seseorang dia berlari menjauh ya dari anaknya. Ya. Dari ibunya dan dari saudaranya. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari di mana seseorang dia pergi menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, menjauh dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan menjauh dari istri dan anaknya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, ya, yang lebih mengerikan lagi itu adalah apa? Adalah orang-orang mujrim, orang-orang kafir. Mereka ketika sudah diperlihatkan ancaman dari Allah, ketika mereka sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang azab yang akan mereka alami, yang akan mereka hadapi kelak, ternyata mereka ingin menjadikan anak mereka, ya, istri mereka, saudara mereka, keluarga mereka sebagai tumbal, sebagai tebusan. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-11 Allah mengatakan apa?
Yubassarunahum, mereka saling memandang. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Ya, yubassarunahum, mereka saling berpandangan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Ya, mereka saling melihat pada hari itu orang yang berdosa, orang yang mujrim. Mereka berkeinginan sekiranya ada yang bisa menebus dirinya dari azab, yaitu mereka tumbalkan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, dan juga istri dan saudara-saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, bahkan juga keluarga yang dulu di dunia melindunginya, keluarga besar misalnya di dunia dulu melindungi dia, menjaga dia, gak apa-apa, dijadikan tumbal, dikorbankan agar dia bisa selamat dari siksa Allah. Bahkan waman fil ardi jami'an thumma yunji, bahkan kalau perlu semua manusia yang ada di muka bumi ini itu dijadikan tebusan, ya, supaya bisa menyelamatkan dirinya. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha ladha, sekali-kali tidak, sungguh neraka itu apinya menyala-nyala bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang akan mengelupaskan kulit-kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, dia akan memanggil neraka tersebut orang-orang yang di dunia dulu suka membelakangi dan berpaling dari agama. Wa jama'a fa'au'a, dan orang-orang yang suka mengumpulkan harta kemudian dia cuman menyimpannya. Bakhil. Kemudian Allah sebutkan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Ya. Nah, ini bisa coba dibaca terus. Ya. Jadi jamaah sekalian, para akhwat dan para ummahat, inilah gambaran orang-orang kafir. Ketika nanti di akhirat ditunjukkan azab, mereka ingin menjadikan anaknya sebagai tebusan. Juga termasuk orang-orang yang berdosa, para pendosa. Namun orang-orang yang beriman, mereka tentunya menginginkan anak-anak mereka bisa menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata, dzurriyyatan thayyibatan, ya, menjadi keturunan yang baik. Dan yang unik, ya, yang istimewa adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak-anak yang menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata, itu semua dalam bentuk doa. Ya, dalam bentuk doa. Anda lihat dzurriyyatan thayyibatan, anak-anak yang saleh menjadi qurratul a'yun. Di Quran Anda cari, semuanya dalam bentuk doa. Doanya para nabi, doanya orang-orang yang saleh, doanya para rasul. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya anak yang saleh itu adalah karunia dari Allah. Sehingga apabila Anda ingin mendapatkan anak yang soleh, cara yang paling utama dan pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah. Karenanya suatu hal yang tidak salah, bahkan benar, ketika dikatakan doa itu adalah beyond everything. Itu melebihi semua bentuk konsepsi pendidikan, parenting dan yang lain sebagainya. Itu ada di doa. Kenapa? Karena kita bicara tentang hidayah dari Allah. Ya. Sebagaimana kita lihat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, orang yang soleh, istrinya kafirah, musyrikah. Ya, istrinya adalah wanita pembangkang. Ya. Demikian pula dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala itulah yang Maha memberikan hidayah taufik. Ini menunjukkan kita ini fakir, kita butuh pertolongan Allah. Ya. Nah, karena itu makanya para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah, apabila Anda ingin mencari investasi, Anda ingin mencari investasi, maksud saya, itu yang senantiasa mengalirkan pahala buat Anda meskipun Anda sudah meninggal dunia, tidak lain dan tidak bukan adalah mendidik anak-anak Anda. Anak kita akan menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata bagi kita, ya. Manakala kita dapati mereka adalah anak-anak yang tentram dengan
sifatnya, karakternya, amalnya, baktinya, ya. Dan pada saat orang tuanya di usia tuanya, anak-anak itu hadir, ya. Mereka berbakti kepada orang tuanya. Tidak pernah mereka ya meninggalkan orang tuanya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sebaik-baik yang kalian makan itu adalah hasil dari usaha kalian, dari upaya kalian. Dan sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah termasuk jerih payah kalian. Ya, anak-anak kalian adalah jerih payah kalian. Artinya, ya, anak itu bagian dari amalan kita. Makanya di situ ada konsep al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan kita. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, insya Allah dengan izin Allah, dengan sunnah kauniyah Allah, pula umumnya lazimnya mereka pun juga akan berbuat baik dengan kita. Ya, mereka juga akan berbuat baik dengan kita apabila kita berbuat baik dengan mereka, dengan anak-anak kita. Ya. Tapi demikian, namun juga demikian apabila kita berbuat buruk dengan mereka, mengabaikan mereka, maka mereka pun juga akan mengabaikan kita. Ya. Nah, oleh karena itu makanya para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi anak itu adalah karunia yang besar yang Allah berikan bagi kita. Ya. Ketika Nabi SAW bersabda, ya, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Apabila ya anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Wa waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Demikian pula di dalam hadis yang lain, ya, yang juga hadisnya hasan, itu disebutkan bahwasannya wa anna rajulan la yurfa'u, ya, apa namanya, wa anna rajulan la yarfa'u darajatahu fil jannah. Ada seorang laki-laki yang Allah mengangkat derajatnya di surga, ya. Dia udah di surga ini. Kemudian diangkat lagi derajatnya. Dinaikkan lagi. Dia heran. Kemudian dia bertanya, wa qala wa anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini ya Allah? Dia sudah merasakan nikmat masuk surga, surga yang paling bawah itu sudah nikmatnya luar biasa. Dia udah lupa semuanya, ini sudah nikmat di atas kenikmatan. Diangkat lagi derajatnya, dia heran, wa anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wakila, ya, bistighfari waladika laka, lantaran istighfarnya anakmu kepadamu. Anak yang selalu mendoakan ampunan kepadamu. Ketika anak itu beristighfar, dia mendoakan, Allahumma gfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Gak pernah lepas lafadznya dari lisan ini, ya. Ketika dia selesai sholat, ketika dia berdoa, ketika dia intinya setiap kali dia berdoa, dia selalu mendoakan Rabbi gfirli wali walidayya, ya Allah, ya Rabbku, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Insya Allah Allah ampuni dosa orang tuanya. Ketika dosa orang tuanya sudah terampuni habis, Allah tempatkan di surga. Dengan sebab istighfar itu Allah tinggikan derajatnya. Alhamdulillah. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena anak adalah jerih payah orang tuanya. Hasil dari ikhtiar orang tuanya, meskipun semuanya kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu makanya anak adalah investasi dunia dan akhirat. Investasi yang langgeng. Investasi yang insya Allah tidak akan terhenti. Ya.
selama kebaikan-kebaikan yang kita tumbuhkan kepada anak kita, kemudian diajarkan kembali kepada cucu-cucu kita, kemudian diajarkan kembali kepada cicit-cicit kita, maka demikian pula kita akan mendapatkan pahalanya. Karena itu, wahai para ummahat, wahai para akhwat, Anda adalah murabbiyah, pendidik pertama anak-anak Anda. Jangan mau pahala-pahala, pundi-pundi pahala itu dirampas ataupun diambil oleh guru-guru anak usia dini, guru-guru TK-nya. Sekarang banyak orang tua atau ibu-ibu pengennya cuma enak-enakan aja, ya mohon maaf. Anaknya ketika ada buka KB atau TK disekolahkan. Ya. Seakan-akan dijadikan KB dan TK itu adalah tempat penitipan ataupun mungkin juga ya pokoknya dia belajarnya di situ aja dah gitu loh. Padahal ibu ini adalah madrasatul ula, sekolah pertama. Idza a'adatta ya sya'bal a'raq. Apabila engkau mempersiapkan seorang ibu, maka engkau akan mempersiapkan generasi yang mulia, generasi yang harum namanya insyaallah kelak. Nah, jadi jamaah sekalian para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya jangan sampai pundi-pundi pahala itu kita serahkan kepada orang lain. Contohnya misalnya, guru TK-nya mengajarkan suratul Fatihah. Kemudian anak kita hafal. Kemudian sampai di rumah, Umi, aku hafal surat Al-Fatihah. Masya Allah. Siapa nak yang ngajarin? Yang ngajarin Bunda Fulanah, guru di sekolahnya. Dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian itu dia praktekkan, dia baca sampai dia meninggal dunia. Dan bayangkan dari usia TK-nya dia, sampai dia meninggal dunia misalnya usia 80 tahun atau 60 tahun. 60 tahun dia membaca Al-Fatihah. Setiap kali dia membaca Al-Fatihah, maka pahala akan senantiasa kita yang mengajarkan. Wahai para akhwat, wahai para ummahat, sekiranya Anda yang mengajarkan kepada anak Anda adab makan. Nah, kalau makan pakai tangan kanan ya. Kemudian jangan lupa ucapkan bismillah. Anda yang mengajarkan adab tersebut. Adab yang diajarkan kepada anak semenjak mereka masih kecil, masih anak-anak, masih dini, dipraktekkan sampai dia dewasa. Setiap kali dia mempraktekkan, maka pahala tersebut akan senantiasa mengalir. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kata Nabi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Apalagi anak Anda. Dikatakan inna auladakum min kasbikum. Tentunya lebih aula, lebih utama lagi. Karena itu makanya jangan kita sia-siakan ketika kita bisa ya mendapatkan bulir-bulir dan pundi-pundi pahala dari pendidikan kepada anak-anak kita dari semenjak dininya. Ajarkan mereka adab. Ajarkan mereka segala bentuk kebaikan yang mampu kita lakukan. Makanya saya pribadi kalau ditanya, perlu nggak sih anak usia dini itu untuk disekolahkan? Nggak perlu. Orang tuanya yang ngajarin. Tapi kenapa kok Ustadz punya sekolah? Kenapa? Karena ternyata realitanya, wakilnya, faktanya, banyak orang tua yang clueless, nggak tahu harus ngapain. Akhirnya kita bikin lembaga bukan untuk mengambil alih tugasnya orang tua. Nggak mungkin bisa. Tapi kita menjadi mitra. Kita menjadi partnernya orang tua. Kita membersamai mereka. Bahkan kita ketika membuat lembaga pendidikan anak usia dini, kita libatkan orang tua. Yang harus lebih utama mengajar kepada mereka orang tuanya, bukan gurunya. Kita cuman sebagai mitra, partner. Ya. Baik, ini karena sudah pukul 9 ya. Sudah pukul 9 tepat ya. Ya, mungkin banyak pertanyaan ya dari kawan-kawan semua ya, dari para akhwat atau para ummahat yang hadir. Ya, jadi jika ada pertanyaan dipersilahkan. Yang bisa saya jawab akan saya jawab, namun yang nggak bisa saya jawab harap maklumi ya. Toib. Ya, untuk berikutnya saya serahkan kepada pembacara. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustadz atas materi yang disampaikan. Semoga memberikan faedah kepada kami semua sebagai modal untuk menjadi guru madrasah yang paling utama bagi putra-putri kami untuk mencetak generasi yang mulia, generasi Rabani, insya Allah. Selanjutnya kita masuki sesi tanya-jawab.
Kepada akhwati fillah ingin bertanya langsung, dipersilakan untuk angkat tangan dengan cara raise hand. Dan bagi yang ingin menyampaikan pesan melalui pesan singkat, dapat dikirim ke admin kami yang bagian untuk pertanyaan. Duh, perawatan pakai apa ya? Pakai Garnier Pure Active Sensitive Gel. Wah, iklan ya itu. Ya, Dipersilakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kami sudah menerima beberapa pertanyaan. Ada 11. Ya, Semoga bisa, mohon maaf, bisa tolong mungkin mic-nya agak didekatkan ya, soalnya mohon maaf ini saya kurang bisa jelas, kurang jelas dengarnya. bagaimana Ustadz? Iya, iya. Pertanyaan pertama Sudah. Ustadz, Iya. bagaimana cara seorang ibu agar tidak menjadikan anaknya sebagai musuh? Tafadhol Ustadz. Bagaimana caranya seorang ibu agar tidak menjadikan anaknya sebagai musuh? Maka jadikanlah anak itu adalah sebagai pertama titipan atau amanat dari Allah yang harus dipelihara dan harus dijaga. Itu amanat dari Allah. Karunia dari Allah, amanat dari Allah, harus dipelihara dan dijaga. Ya, bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara memeliharanya? Di antaranya Allah sudah terangkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Artinya kita harus menjaga diri kita pertama kali, kemudian keluarga kita, termasuk anak-anak kita dari neraka. Ya, harus dijaga. Bagaimana caranya? Di antaranya, kalau kita buka ya tafsir Ibnu Katsir ya, semoga Allah merahmati beliau. Itu di antaranya beliau menukilkan ucapan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, wa ahlikum ay addibuhum wa 'allimuhum. Yaitu ajarkan ke anak-anak kalian adab dan ajarkan anak-anak kalian ilmu. Intinya, wahai para ummahat, wahai para ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, tugas Anda adalah mengajarkan kebaikan kepada anak Anda. Mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Anda adalah murabbiyah, seorang pendidik. Tugas Anda melakukan tarbiyah. Anda tahu apa makna tarbiyah? Tarbiyah itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Tubaidhawi, ya. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau ketika menerangkan makna ini, beliau mengatakan bahwasanya kata tarbiyah dan rabb itu memiliki akar kata yang sama. Kata tarbiyah dan rabb, Allah. Allahu rabb. Itu akar katanya dari sisi bahasa Arab itu sama. Maknanya adalah apa? Maknanya adalah tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Ya. Atau ada juga sebagian ulama yang menyebutkan adalah yaitu apa? Halan fahalan. Yaitu menghantarkan sesuatu sampai ke tingkat kesempurnaannya itu dengan cara sedikit demi sedikit. Dengan cara apa? Ada langkah demi langkah. Jadi ternyata di dalam mendidik itu ada tahapan-tahapannya, ada step-stepnya. Nah, oleh karena itu makanya mungkin singkatnya, ketika Allah karuniakan anak, itu adalah amanat dari Allah, Anda harus menjaganya dengan sepenuh hati Anda. Dengan semaksimal yang bisa Anda lakukan. Tapi Allah nggak melihat hasil. Hasilnya tidak dilihat oleh Allah. Ya, sekiranya Anda sudah mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, kemudian mereka ternyata menjadi anak durhaka, waliyadzubillah, ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, Allah nggak melihat hasilnya. Bahkan tidak merendahkan kedudukan Nabi Nuh alaihissalam sedikit pun. Tapi yang dilihat oleh Allah upaya kita, sejauh mana kita berupaya. Benarkah kita sudah berusaha, ataukah jangan-jangan kita malah cenderung mengabaikan. Tapi ternyata sekedar upaya juga nggak cukup.
Sekedar keinginan juga suatu hal yang tidak cukup. Karena apa? Di situ butuh selain ya ada keinginan yang kuat dan usaha, harus diiringi dengan ilmu. Makanya mendidik anak itu harus dengan ilmu. Jadi tarbiyatul abna bil ilmi wal amali. Mendidik anak itu dengan ilmu dan praktek, amalan. Dan percuma Anda banyak belajar, ikutin kajian-kajian parenting, tapi nggak dipraktekkan. Dan juga suatu hal yang sangat keliru apabila Anda mempraktekkan sesuatu yang Anda nggak punya ilmunya. Jadinya nggak hikmah. Bahkan mungkin bisa jadi menzolimi anak Anda. Contohnya misalnya, ada sebagian orang tua, semangat. Tapi dia nggak pernah belajar mendidik anaknya. Tapi dia belajar agama. Alhamdulillah. Dia tahu sholat itu wajib. Dia sayang sama anaknya. Dia pingin anaknya menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Tapi ternyata dia keliru. Dia cuma berbekal semangat. Anaknya masih kecil sudah dipaksa sholat. Niatnya bagus? Nggak bagus. Tapi ketika dia memaksa anaknya 4 tahun, 5 tahun disuruh sholat. Subuh disiram air. Kalau nggak sholat, bahkan dicubit, pukul. Ayo kamu sholat. Kalau nggak sholat, Umi marah sama kamu. Bahkan diancam. Allah marah sama kamu. Kamu dimasukkan ke dalam neraka. Neraka itu api yang menyala-nyala panas gitu, dan seterusnya. Diancam-ancam anak ketika belum waktunya. Ya. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak hikmah. Kenapa? Coba perhatikan siapa manusia yang paling hakim, yang paling hikmah. Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Muru abna'akum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat usia 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun, mereka memang belum diperintahkan untuk sholat, tapi dipersiapkan agar mereka siap untuk sholat. Bagaimana cara mempersiapkannya? Ternyata harus dipupuk dulu fitrahnya, akidahnya, tauhidnya. Dijadikan dia cinta dengan sholat. Sebelumnya dijadikan dia cinta dengan Allah. Dan itu ada cara-caranya. Di situ butuh ilmu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Anak usia 7 tahun, anak Anda nggak sholat, Anda langsung pukul. Anda keliru. Nggak hikmah. Nabi perintahkan untuk memukul anak ketika usia 10 tahun. Karena mereka sudah lebih siap. Ya. Jadi ternyata di dalam mendidik anak ada tahapan-tahapannya. Itulah pentingnya kita harus belajar. Menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu ya adalah sampai kita meninggal dunia. Terus harus belajar dan menuntut ilmu. Ya. Karena kita sejatinya lebih butuh dengan ilmu daripada makan dan minum. Kalau makan dan minum mungkin kita butuh sehari cuma 2 kali, 3 kali. Tapi ilmu, ya itu kita butuh ilmu seiring dengan ya hirupan dan hembusan nafas kita. Kita senantiasa butuh ilmu. Ya. Baru kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Kemudian kita, ini bagian dari ikhtiar, usaha, ilmu amal. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan di antara salah satu ikhtiar yang penting adalah mendoakan anak kita. Ya. Apalagi doanya seorang ibu untuk anaknya. Itu adalah doa yang mustajabah insyaallah. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Dan anak bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Sila. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Silakan. Bagaimana cara menghadapi anak yang selalu membantah dan tidak mematuhi orang tuanya? Dan bagaimana mendidik anak sesuai zamannya dengan tidak keluar dari koridor syariat? Tafadhol, Ustaz. Iya. Yang pertama, usia anaknya berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal apa anak itu membantah? Kemudian yang ketiga, apakah semua bentuk bantahan itu adalah suatu hal yang buruk dan dikatakan nggak nurut sama orang tuanya? Ini harus ada rinciannya. Ya. Karena kalau kita berusaha mengenal ya fase-fase perkembangan anak, fase-fase ya anak itu
bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, itu ternyata punya karakteristik yang mana ini harus dipahami oleh orang tua. Orang tua harus ngerti seharusnya. Nah ini itu di dalam sebuah buku yang sangat bagus sekali, tulisan dari Syekh Dr. Ahmad bin Nasir, apa namanya, At-Tayyar ya, hafizahullah ta'ala. Ya, Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullah, di dalam bukunya Kaifa Turabbi Abna'aka, bagaimana mendidik anak kalian, itu beliau menyebutkan ada 30 kaidah di dalam mendidik anak. Di kaidah pertama, beliau menukilkan sebuah quote hikmah. La'ib abna'aka fi sab'in wa adibhum fi sab'in ya wa sahibhum fi sab'in. Ya, bermainlah dengan anakmu di usia 7 tahun pertama. Kemudian ta'dib, disiplinkan mereka, ajarkan mereka ilmu, ya, adab, itu di 7 tahun kedua, 7 sampai 14 tahun. Kemudian baru di 14 tahun sampai ke 21 tahun, yaitu 7 tahun ketiga, bersahabatlah dengan mereka, jadilah sahabat dengan mereka. Nah, itu di poin pertama, Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullah, beliau menerangkan sejumlah karakteristik dan sifat-sifat anak-anak usia di bawah 7 tahun, disebut dengan usia tufulah. Usia tufulah, kanak-kanak di bawah 7 tahun. Nah, di antaranya itu ada sejumlah sifat karakter ya. Seperti misalnya kathratul haraka wa adamul istiqrar, banyak bergerak, susah diem. Kemudian kathratul as'ila, banyak bertanya. Kemudian juga di antara karakter mereka adalah al-inad, suka ngeyel, suka membantah. Itu sebenarnya termasuk bagian dari perkembangan anak yang normal. Kenapa? Karena sejatinya anak itu mereka sedang memahami tentang dirinya, keinginan dia, kemudian dia memahami lingkungan, ya. Artinya ya dia sedang merespon, belajar untuk merespon lingkungan dan yang semisalnya. Karena itu orang tua yang terlalu sering menyuruh-nyuruh, memerintah anak, biasanya anak akan cenderung imma dia menjadi penurut, sangat penurut, dan ini nggak baik. Karena mereka bukan robot. Anak yang terlalu penurut itu biasanya mereka, ya mohon maaf, ketika besarnya mereka akan cenderung menjadi anak yang tertutup, anak yang labil, anak yang penakut, ya. Kemudian anak yang tidak terbuka, cenderung asosial. Bahkan kadang-kadang ada anak yang gampang depresi, itu anak-anak yang terlalu penurut. Di sisi lain juga ada anak-anak yang mungkin terlalu dibiarkan, ya. Itu juga suatu hal yang nggak baik juga, ya. Ya. Nah, jadi para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak misalnya dia itu melakukan inat, ngeyel, membantah, itu suatu hal yang masih normal. Dan ini bagaimana kita orang tua melakukan pendekatan. Kalau Anda melakukan pendekatan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, biasanya tingkat inatnya, tingkat ngeyelnya itu sedikit. Tapi kalau Anda melakukan pendekatan dengan cara yang keliru, dengan cara yang tidak memperhatikan aspek perkembangan mereka, tidak memperhatikan emosi mereka, perasaan mereka, biasanya anak akan cenderung dia mempertahankan dirinya. Ini sebenarnya bagian dari ya respons dia gitu loh, untuk melihat lingkungan bagaimana dia ingin mempertahankan keinginan dia sehingga dia ngeyel. Dan itu nggak buruk dan itu nggak jelek, karena Allah sudah berikan kepada kita, anak-anak kita itu naluri ya gorois ya, naluri atau insting-insting, di antaranya adalah gorizatul baqa, naluri untuk mempertahankan diri. Dia ingin self defense, mempertahankan diri. Karena itu makanya kita harus hikmah. Mungkin supaya lebih jelas ya, saya coba contohkan. Ya. Orang tua yang suka nyuruh-nyuruh doang misalnya, suka nyuruh ya. Ayo Dek mandi. Ayo Dek ambil ini tuh, ayo Dek begini, ayo Dek begitu. Cuma nyuruh-nyuruh doang. Itu biasanya nggak efektif. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang tua seperti ini ternyata belum pernah belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anaknya. Nggak ada empatinya dengan anaknya. Coba kita tempatkan diri kita menjadi anak. Kita dibegitukan, senang nggak kita?
Ya, karenanya makanya kita harus bisa ngertiin mereka. Ngertiin tentang hati mereka, perasaan mereka. Coba kita berempati, tapi berat memang buat kita, buat orang tua. Ya. Jadi bagaimana Anda ingin diperlakukan, maka perlakukan itu pula kepada anak Anda. Anak Anda itu bukan robot dan juga bukan, mohon maaf, pelayan yang harus Anda perintah-perintah, Anda suruh-suruh dia nurut, enggak. Ketika Anda ingin menjadikan dia anak yang soleh, yang taat kepada Allah, maka Anda harus lakukan dengan cara yang baik. Ya, lakukan pendekatan dengan pendekatan yang baik. Dan Anda harus pilah-pilah. Contohnya misalnya begini. Ini contoh. Anak Anda misalnya dia nggak mau mandi misalnya. Anda perintah, ayo mandi kamu. Nggak mau, mandi kamu. Nggak mau. Ya, kalau Anda udah lihat, dia sudah mengatakan nggak mau, berarti cara Anda sudah nggak efektif. Biasanya orang tua akan cenderung untuk mengancam. Tuh, mengancam. Dan sesuatu yang sudah terlalu sering dilakukan, mengancam bolak-balik, jadi nggak efektif. Habis itu menghukum. Padahal anak-anak usia seperti itu belum waktunya dihukum. Ya, akhirnya mulai dicubit lah, mulai di inilah. Ya. Dan ketika anak sudah mulai dihukum dan misalnya, jadi semakin nggak efektif lagi gitu loh. Nah, lantas bagaimana caranya? Caranya adalah lakukan pendekatan, komunikasi yang baik. Karena yang namanya mendidik anak itu harus dengan hiwar, dengan komunikasi yang baik, dengan diskusi yang baik, dengan bicara yang baik. Mereka itu makhluk yang mungil, yang kecil, Allah karuniakan penalaran meskipun sederhana. Ya, dia misalnya nggak mau mandi. Anda coba cari tahu kenapa dia apa kok nggak mau mandi. Bukankah suatu hal yang lebih baik daripada Anda menyuruh, ayo dek mandi dek, ayo mandi. Anda lebih baik ya mendekati dia, Anda lihat dia, adik apa ngapain? Ini lagi main. Oh lagi main ya, iya. Dek ini sekarang udah sore. Gimana kalau adik mandi dulu biar seger, biar harum, biar wangi, biar bersih. Allah seneng loh, Allah sayang loh sama orang-orang yang bersih, sama orang-orang yang indah. Itu seharusnya kita melakukan pendekatan seperti itu. Kamu mau nggak disayang Allah? Kamu mau nggak dicinta Allah? Ya, Umi juga sayang loh sama anak-anak yang bersih, anak-anak yang mandi. Ayo mandi yuk. Aku mau ini. Oke. Itu kalau Anda pernah belajar, itu juga ya, Anda bisa berikan dia misalnya 2 opsi, tapi sebenarnya opsinya yang sama. Misalnya contohnya begini. Oke. Adik kepingin main dulu ya? Iya, oke. Adik pingin mainnya 5 menit lagi atau 6 menit lagi gitu kan. Jadi cuma dikasih 2 opsi. Dan 2 opsi itu sama-sama waktu yang sebenarnya waktunya cuma pendek. Ya ini faedah yang juga saya dapatkan ya barusan tadi pagi ya waktu ada talk show bersama dengan Kak Erlan, Masya Allah. Jadi Kak Erlan juga banyak memberikan faedah buat saya juga ya. Nah itu jadi diantaranya ya kita kasih dia 2 opsi. 2 opsinya itu sama ujung-ujungnya. Baik, adik mau mandi jam berapa? Mau mandi 5 menit lagi atau mau mandi 7 menit lagi? Wah, dia mikir 7 menit. Oh, oke. Ingat ya dek 7 menit ya. Kemudian dia lupa, kita ingatkan dek sudah 7 menit. Seorang muslim harus memegang janjinya. Adik tadi sudah janji gitu kan. Intinya kita lakukan pendekatan yang baik. Insya Allah mereka itu berada di atas fitrah kebaikan. Mereka akan nurut. Tapi kalau cara kita melakukan pendekatan itu kurang baik, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit mengancam, dikit-dikit memerintah doang, jadinya nggak baik. Bahkan pun kalau seandainya kita memerintah atau melarang, itu juga sudah diajarkan di dalam Al-Quran oleh potret orang-orang yang soleh. Ya, misalnya contohnya kita lihat ya di dalam surat Luqman misalnya. Ya, ini Luqman memberikan metode atau cara yang luar biasa sekali. Ya, misalnya kita lihat ya di dalam surat Luqman. Ya, bisa dibuka di dalam Luqman ayat ke-13. Allah menceritakan tentang Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata
berbicara, berarti ada komunikasi langsung di situ kepada anaknya. Wa huwa ya'idhuhu, dan ketika itu Luqman memberikan nasihat. Ya'idhuhu itu memberikan mau'idhah. Kata para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, al-mau'idhah itu maknanya adalah ma minal kalami fihi amrun wa nahyun au targhibun wa tarhibun. Namanya mau'idhah, nasihat, itu perkataan yang nggak akan lepas dari namanya perintah dan larangan, motivasi dan ancaman. Kadang-kadang kita memberi nasihat dengan perintah doang. Ayo dek, sholat dek. Kadang-kadang kita memberikan nasihat dengan larangan doang. Jangan makan pakai tangan kiri ya dek. Kadang-kadang kita memberikan motivasi. Ayo semangat, ayo dek. Kadang-kadang kita berikan ancaman, boleh. Ya, kamu kalau makan pakai tangan kiri itu seperti makannya syaitan. Ya, itu termasuk mau'idhah, nasihat. Coba perhatikan bagaimana caranya Luqman menasihati anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Ini adalah sisi afektif, menarik hati sang anak. Karena anak ini punya nama, tapi dipanggil wahai nak, seakan-akan bapaknya ini si Luqman ini nggak pingin melupakan hubungan antara dirinya dengan anaknya. Karena ada hubungan yang spesial antara, makanya dijadikan sumpah tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijadikan objek sumpah. Ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi. Ini kata bunayya ini bentuk isim tazghir dari kata ya baniyah. Isim tazghir itu adalah suatu kata benda di dalam bahasa Arab yang dijadikan kecil. Contohnya kitab. Kitab yang kecil kutayyib. Contoh lagi Utsman. Utsman kecil Utsaimin. Yaitu ditazghir. Utsman kecil. Hasan kecil Husain. Itu namanya tazghir. Nah ini sama, ya bunayya, wahai anakku yang kecil, yang lucu, yang imut, yang aku sayangi. Seakan-akan seperti itu. Afeksi. Kemudian baru diberikan nasihatnya. Setelah ditarik afeksinya, baru kemudian la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Selesai enggak? Enggak selesai. Disebutkan ilahnya, ta'lil, argumentasinya. Karena Anda cuma ngelarang. Jangan gitu dek, jangan ini, jangan itu nggak efektif. Karena anak-anak itu Allah karuniakan di situ ada namanya al-afidah, indra untuk memahami, menalar. Dia pengen tahu kenapa kok nggak boleh. Jelaskan alasannya. Luqman memberikan innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Nah, ya. Coba kita lihat lagi. Ya. Di dalam ayat ke-17, ya, ayat ke-16, masih nasihatnya Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, ya. Afwan. Ayat ke-17, ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Tegakkan salat, amar ma'ruf, nahi munkar, dan sabarlah kamu atas semua yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya yang demikian ini, kamu sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian kamu sabar, itu termasuk min azmil umur. Perkara yang paling besar, perkara yang paling penting. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Coba kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Coba nasihatnya tentang adab. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kamu merasa sombong. Kamu palingkan wajahmu. Dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan congkak. Kenapa? Coba lihat alasannya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah ya tidak menyukai orang-orang yang angkuh, congkak, ya, lagi suka membanggakan diri. Kita lanjutkan lagi ayat berikutnya. Waqsid fi masyik waghdud min sautik. Ya. Bersederhanalah kamu ketika kamu berjalan dan lunakkan ketika kamu bicara suaramu, jangan teriak-teriak. Makanya anak kita misalnya suka teriak-teriak, kadang-kadang karena kita suka teriak-teriak orang tua. Ya, jangan kamu ngomongnya teriak-teriak, nak, ya. Disebutkan alasannya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kenapa? Karena sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Diambilkan bukti konkret
Karena ketika itu keledai suatu hal yang sering temukan. Suaranya emang jelek, suaranya itu nggak enak suaranya keledai. Ya. Jadi dijadikan contoh, diberikan alasan gitu loh. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian para akhwat dan para ummahat, lakukan pendekatan kepada anak itu dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah. Ya. Contoh lagi misalnya. Ya, ini contoh yang terakhir. Apabila kita mau contohkan banyak sekali. Contoh misalnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam. Dia menceritakan mimpinya kepada bapaknya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadaku. Pengen tahu bagaimana takbir mimpinya. Tanya kepada bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Apa jawaban Nabi Yakub? Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Nanti mereka berbuat tipu muslihat kepadamu. Dijelaskan alasannya, taklilnya. Anda juga demikian. Nah, makan pakai tangan kanan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika Anda mengajarkan adab, ya, termasuk dengan perintah dan larangan, berikan taklil argumentasinya. Dan argumentasi yang paling baik adalah argumentasi ketika dikaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah sayang, Allah cinta? Nabi yang melakukan, Nabi yang mencontohkan. Kamu cinta nggak? Kamu sayang nggak dengan Rasulullah? Contoh Rasulullah. Kenapa makan pakai tangan kanan? Karena Rasulullah melakukannya. Nabi mencontohkannya. Syaitan makan tangan kiri. Kita harus benci dengan syaitan. Syaitan musuh yang nyata buat kita. Masa kita mau mencontoh syaitan? Ya. Ini hal-hal yang perlu kita tumbuhkan agar kognisinya itu juga turut berkembang. Afeksi dan kognisi pada anak. Allah a'lam bishawab. Kan Anda baca selanjutnya. Apakah masih ada waktu, Ustaz? Silakan. Ya, yang manakah yang harus diutamakan antara suami dan anak dalam pengurusannya, dan bagaimanakah cara mengatur waktu antara menuntut ilmu dan mengurus anak? Selama pandemi ada banyak kajian ilmu syar'i yang rasanya tidak ingin dilewatkan. Tapi di sisi lain ada anak-anak di rumah yang tidak bisa diabaikan juga. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik, wa jazakillahu khairan wa iyaha, yakni nalisa ilah ya bagi penanya ya. Baik, ya mana yang didahulukan, mentaati suami atau mengurus anak? Ini sebenarnya bukan dua hal yang saling kontradiksi ya. Ya. Istri wajib menaati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Wajib. Bahkan di antara cara apabila seorang wanita dia ingin masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan, maka ya idza sallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi SAW, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, wa shamat syahruha, dan kemudian berpuasa 1 bulan penuh, wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan kemudian menaati suaminya, maka nanti di hari kiamat ya dikatakan kepadanya, udkhuli min abwabil jannati masyiati, masuklah kamu ke surga, pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Taat kepada suami. Ya, di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara yang baik. Nah, oleh karena itu jangan dijadikan suatu hal yang kontradiksi. Di sisi lain, wanita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Wanita nggak diminta pertanggungjawaban tentang suaminya, nggak. Suaminya misalnya melakukan ini, melakukan keburukan, meninggalkan kewajiban, cukup menasehati, tapi nggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi berbeda sama laki-laki. Laki-laki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Wanita yang istrinya nggak pakai hijab misalnya, melakukan kemaksiatan, suka ikhtilat, ditanyai suaminya. Tapi tidak sebaliknya dengan wanita. Ya. Tapi wanita dikatakan oleh Nabi, wal mar'atu ya, adapun wanita ra'iyatun fi baiti ba'liha, adalah pemimpin di rumah suaminya, ya, wa ala
waladihi, dan juga pemimpin bagi anak suaminya. Jadi ya wahiyya mas'ulatun, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Ya. Jadi wanita diminta pertanggungjawaban tentang anaknya. Artinya di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap anaknya. Ya, oleh karena itu makanya ini memang kita dituntut untuk bisa melaksanakan kewajiban terhadap suami dan melaksanakan tanggung jawab terhadap anak. Kalau misalnya suami ya, dan ini memang suatu hal yang bahkan beberapa kali itu diingatkan, bahkan dijadikan status oleh sejumlah masyayikh atau syuyukh ya, di dalam status-status mereka ya, karena saya pernah baca ya status Twitternya Syekh Dr. ya Asim Al-Qaryuti ya Syekh Asim Al-Qaryuti ini salah satu muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga termasuk salah satu muridnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani ya, rahimahumallahu taala. Beliau pernah bikin status ya, yaitu beliau sedang mengkritisi ada sebagian laki-laki, apalagi termasuk penuntut ilmu, ketika pulang dia langsung minta istrinya melayaninya, padahal dia nggak lihat dia lagi nyusuin anaknya, masakan masih belum jadi dan seterusnya. Seakan-akan harus langsung ada pada saat itu, dan diancam-ancam istrinya. Ya, kamu harus taat sama suami, kalau enggak kamu masuk neraka dan semisalnya. Ini potret suami-suami yang zalim sebenarnya. Ya. Meskipun dia penuntut ilmu, artinya ternyata ilmunya tidak sampai ke dalam akhlaknya dia. Karena itu jika ada wanita yang punya suami seperti ini, sabar, insya Allah Allah nggak akan sia-siakan kesabarannya. Ya, jadi tetap dia usahakan jalankan kedua-duanya. Ya. Terus kemudian kedua tadi apa? Ya saya lupa tadi. Yang kedua tadi apa? Ininya apa namanya pertanyaannya tadi? Yang kedua, bagaimana cara mengatur waktu antara menuntut ilmu dan mengajar? Bagaimana cara kita mengatur waktu? Ya, memang ini seringkali dikeluhkan oleh ibu-ibu, apalagi yang punya anak banyak. Dan memang suatu hal yang saya pribadi ya, itu sangat mengapresiasi sekali para akhwat, para ummahat, para ibu, para bunda yang luar biasa. Ya. Bahkan saya pernah waktu interview orang tua ya dari sekolah kami ya, sekolah anak teladan yang di Bintaro. Ya, jadi memang kita interview orang tuanya, suami istri. Karena kita ingin tahu visi misi pendidikan anaknya. Sama enggak? Misalnya kalau enggak sama, kita enggak terima gitu loh. Tapi kalau enggak sama, sedangkan mereka masih open minded, bisa diarahkan, kita insya Allah menerima. Nah, itu setiap kali kita tanya, suaminya bekerja apa? Disebutkan. Ibu bekerja apa? Saya tidak bekerja, Ustaz. Enggak bekerja, iya. Beneran, ibu enggak bekerja? Iya, Ustaz. Ibu enggak bekerja apa-apa? Enggak. Masa sih, Bu? Iya, Ustaz. Ibu enggak melakukan apa-apa? Ya, cuman ini aja, Ustaz, cuman menjadi ibu rumah tangga. Menurut ibu rumah tangga itu enggak bekerja. Bingung dia. Ibu rumah tangga itu profesi yang paling mulia. Itu profesi sekretaris, profesi akuntan, profesi apa dan apa, wanita-wanita yang bekerja di luar rumah, mohon maaf, bukan mengerdilkan mereka, bukan. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan ibu rumah tangga. Wanita karir yang paling mulia adalah ibu rumah tangga. Yang paling mulia. Kenapa? Karena ibu rumah tangga itu mereka adalah wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang bisa beradaptasi dengan cepat. Ibu rumah tangga, ya, ketika punya anak, Masya Allah, dia bisa menjadi multiprofesi, menjadi security, menjaga anaknya, kemudian jadi tukang laundry, mencuci pakaian anaknya, pakaian suaminya, menjadi chef, masak di dapur, menjadi dokter, anaknya sakit, dia baca, tanya temannya dokter, baca buku, cari di internet anak panas diapain, menjadi perawat,
Kemudian ketika gajian suaminya menjadi akunting, dia harus ngatur pengeluaran pemasukan, luar biasa, nggak ada yang bisa ngalahin profesi seperti ini, ya. Multitasking seperti ini, multi talent seperti ini, nggak ada. Kalau seandainya ada yang berhak untuk disematkan kata super woman itu kepada ibu rumah tangga, ya, karena mereka adalah wanita-wanita super. Kenapa? Karena mereka ngurusi banyak hal di situ. Mereka ngurusin suaminya, mereka ngurusin bayinya, bayi kecil dan bayi besar suaminya. Ya, kadang-kadang ada loh suami-suami itu yang modelnya itu seperti bayi juga, ya, datang-datang pengen disiapin semuanya dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW itu ketika Ibunda Aisyah ditanya bagaimana Nabi di rumah, Ibunda Aisyah jelaskan Nabi itu seperti umumnya laki-laki. Dia menjahit bajunya sendiri, ngesol sandalnya sendiri. Ketika azan berkumandang, beliau keluar sholat. Ya. Dan beliau suka membantu istri-istrinya. Bukan jadi raja, ongkang-ongkang kaki, nggak ngapa-ngapain, nyurah-nyuruh, nggak seperti itu gitu loh. Ya. Nah, karena itu makanya, wahai Anda para ummahat, wahai Anda para akhwat, ketika Allah sibukkan Anda dengan urusan keluarga Anda, anak Anda, jadikan ini sebagai bagian dari ibadah. Ikhlaskan karena Allah. Itu akan termasuk ibadah. Ya. Tapi tetap Anda butuh belajar. Dan ketahuilah Anda di dalam keseharian Anda nggak akan lepas dari memiliki times, waktu. Pertama, Anda pasti memiliki me time, meskipun sedikit, meskipun lelah. Anak Anda sudah tidur, suami Anda juga sudah ngorok, Anda tiba-tiba bangun di malam hari, itu me time Anda. Waktu Anda bersendirian, berkhalwat kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat, kemudian mengadu kepada Allah, curhat pada Allah. Bahkan sebelum Anda curhat pun Allah sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Allah akan tolong. Bedanya kalau Anda curhat sama manusia yang lain, Anda ini curhat nih, Anda telepon teman Anda, aduh Jeng, gimana Jeng, aku lagi pusing ini Jeng, dan lain sebagainya. Itu seringkali nanti ujung-ujungnya orang yang ditanya, ya udah Mbak, minta tolong sama Allah, doa sama Allah, semoga Allah yang menolong. Ujung-ujungnya disuruh minta sama Allah. Kenapa nggak langsung aja kita minta kepada Allah? Curhatnya langsung kepada Allah. Kenapa harus melalui ini dan itu? Curhat kepada Allah, me time. Gunakan waktu-waktu me time itu untuk apa? Untuk kita membersihkan hati kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kemudian yang kedua, Anda akan memiliki couple time, waktu berdua dengan suami. Gunakan itu sebagai waktu yang terbaik untuk berdiskusi, ngobrol dengan cara yang baik. Kalau Anda punya masalah komunikasi dengan suami, ya, sementara jadilah pendengar yang baik. Meskipun kita tahu wanita itu adalah makhluk yang seharusnya lebih banyak bicara. Ya, mereka butuh untuk melontarkan ya apa yang ada di dalam dirinya itu dalam bentuk kata-kata. Rasulullah tahu ini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah cerita panjang didengerin oleh Rasulullah. Memang sepatutnya laki-laki seperti itu, menjadi pendengar yang baik untuk istrinya, ya. Karena wanita butuh untuk mengeluarkan unek-unek di dalam dirinya, dia cerita. Ya. Dan seringkali wanita ketika cerita tuh nggak butuh untuk dikomentari, nggak. Kecuali apabila dia minta. Dia cuma butuh didengarkan. Biasanya kalau udah dikeluarkan dia akan lebih enak, lebih tenang. Nah, karena itu di sini kalau ada para aba atau bapak-bapak yang mungkin mengikuti kajian kita di malam hari ini via YouTube misalnya, maka ketahuilah Anda punya kewajiban untuk memberikan ketentraman dan ketenangan kepada istri Anda. Di antaranya, biarkan dia bercerita. Jadilah pendengar yang baik untuk dirinya. Kemudian ada family time. Anda dengan keluarga, dengan anak, dengan suami berkumpul. Dan kemudian juga ajak suami untuk turut serta di dalam ngurusin. Jangan Anda sendirian. Kemudian juga ada social time. Anda ya ketemuan sama teman-teman, cari teman-teman yang soleha, teman-teman yang baik. Kemudian ikuti grup-grup yang baik yang bermanfaat. Alhamdulillah, saat ini itu banyak sarana. Anda misalnya ketika siang hari atau pagi hari Anda repot, maka cari waktu-waktu yang Anda bisa, ya misalnya minimal baca 1 buah artikel, atau 1-2 halaman buku, atau Anda dengarkan kajian. Anda cari
rekaman-rekaman kajian. Dengarkan itu, insya Allah ini juga termasuk bagian dari menuntut ilmu. Ya, ya wallahu taala alam shawab. Jazakallah khairan Ustadz atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 21:41 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah kita masuk ke kuis atau gimana Ustadz? Oh iya, kuis ya, betul itu. Ini kuis bagaimana? Saya tanya dijawab langsung atau ditanya via tulisan? Ustadz sampaikan pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh peserta. Nanti kita akan tunjuk siapa yang duluan angkat tangan. Baik. Pertanyaan yang pertama, ya, yang bisa menjawab silakan raise hand, kemudian silakan menjawab setelah diizinkan atau di unmute oleh teman-teman panitia. Ya, gampang saja. Sebutkan peran anak di dalam Al-Quran. Ada 4. Ada 4 peran anak di dalam Al-Quran. Silakan sebutkan. Dipersilakan Ibu Sri Jumiati. Ya. Dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Palembang. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, barakallah. Peran anak ya Ustaz ya. Iya, bagaimana Al-Quran menggambarkan anak? Ada 4 sebenarnya. Iya, ada 4. Yang pertama, Allah gambarkan anak-anak itu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Baik, yang pertama, sahih. Terus yang kedua? Dan yang kedua, Allah jadikan anak itu sebagai ujian, sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 29. Masya Allah, jadi anak sebagai fitnah atau ujian. Itu yang kedua.